Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillahu fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadirun. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah Ta'ala akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 ini, setidaknya kita menemui beberapa jumlah. Setidaknya ada 4 jumlah. Ya, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ya, terlihat di sini ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tentu ini jumlah ismiyah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini kita sedang berbicara tentang uslub syarat, di mana ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Ini merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Sedangkan yang terakhir adalah wallahu ala kulli syai'in qadirun. Ini merupakan jumlah ismiyah karena Allah lafdzul jalalah yang berada di awal kalimat ini menunjukkan bahwa ini adalah isim, dan maka kita menyebutnya sebagai jumlah ismiyah. Kita memulainya dari yang pertama, yakni lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terlihat di sini sekali lagi kita berbicara tentang jumlah ismiyah. Kalimat yang sempurna diawali dengan fi'il, dalam hal ini adalah isim, ya, diawali dengan isim. Dan di mana kita menemui fenomena bahwa jumlah ismiyah ini diawali dengan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah jar majrur, yakni lillahi. Maka kita teringat kembali bahwa kita sedang berbicara tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar, ya, karena posisi syibhul jumlah ada di depan, maka dia sejatinya muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan khobar. Maka inilah khobar muqaddam. Bagaimana penjelasannya? Kita awali dari lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Lillah tentu merupakan susunan jar majrur terdiri dari li yang merupakan huruf jar dan Allahi lafdzul jalalah yang majrur, tanda jarnya adalah kasroh di sana. Ya, lafdzul jalalah yang majrur karena lam yang kita baca li itu, ya, dan tentu saja dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna, ya. Sekali lagi ingat, syibhul jumlah, jar majrur atau dzarab, pasti dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan khobar muqaddam yang tidak dimunculkan atau dimahdhuf, ya, dihilangkan di sini. Secara ringkas kita sampaikan, inilah khobar muqaddam. Kalau ada khobar muqaddam, maka ada mubtada muakhar. Mubtada muakharnya di sini diawali dengan ma, ya, ma sebagai isim mausul,
yang kita kenal, sekali lagi karena dia merupakan juga isim ma'rifat, maka dia sebagai mubtada muakhir yang kita maksudkan. Ingat, ketika ada isim mausul tentu ada silah mausul. Ya, silah mausulnya terlihat di sini secara sekilas tidak ada. Yang terlihat adalah susunan jar majrur fis samawati, ya, yang ada di langit, ya, fis samawati. Apa-apa yang ada di langit. Fis samawati tentu sedang berbicara syibhul jumlah, dalam hal ini jar majrur. Maka jar majrur inilah ya yang muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan silah mausul yang dihilangkan, ya, silah mausulnya tidak ada. Maka di sini yang ada adalah fis samawati, dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan silah mausulnya. Bahasa sederhananya maka kita juga bisa mengatakan inilah silah mausulnya. Berikutnya adalah wa ma fil ardi. Ya, polanya sama dengan ma fis samawati, ya, karena di sini wawunya wawu athof, ya, tentu ma fil ardi kita membicarakan hal yang sama. Ma sebagai isim mausul, fil ardi sibhul jumlah muta'alik dengan silah mausulnya, dan apa yang ada di bumi. Jumlah yang kedua, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, tadi sempat disampaikan bahwa ini sedang berbicara tentang uslub syarat. Ada adat syarat, ada fiil syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Ya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, maka ya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Baik, kita mulai dengan wa'in. Wa-nya di sini waw isti'nafiyah, menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan in ini merupakan tadi ya adat syarat, ya, dia in syartiyah, ya, dia merupakan adat syarat, diterjemahkan dan jika, ya. Ingat ya, ketika bicara tentang uslub syarat berarti dalam bahasa Indonesia kita sedang membicarakan tentang kalimat jika maka. Maka di sini dan jika, ya, jika apa? Tubdu, kamu melahirkan, ya, melahirkan atau menjelmakan atau apa ya yang mewujudkan, menunjukkan, ya, tubdu di sini secara bahasa Indonesianya diterjemahkan kamu melahirkan. Apa itu mendzohirkan, ya, di mana tubdu merupakan fiil mudhore. Fiil mudhorenya adalah majzum. Kenapa? Karena dia sebagai fiil syarat, ya. In itu menjazmkan, ya, menjazmkan fiilnya, sehingga di sini fiilnya sebagai fiil syarat, dia merupakan fiil mudhore, dia majzum, tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan dihilangkannya nun, ya. Awalnya tubduna menjadi wa in tubdu. Ya, sekali lagi dia adalah fiil syaratnya. Tubdu fiil mudhari majzum, ya. Ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya adalah abda'a yubdi ibda'an, mubadin mubadan, abadi la tubdi. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yubdiyani yubduna tubdi tubdiyani yubdina tubdi tubdiyani tubduna tubdina tubdiyani tubdina ubdi nubdi. Maka tubduna ini merupakan fi'il mudhari ketika dalam keadaan marfu, ya, ada
Thubutun nun dengan tetapnya nun, tetapi ketika dalam keadaan majzum maka tanda jazmnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana yang awalnya tubduna menjadi tubdu. Berikutnya, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hatimu, ya. Apa-apa, ma tentu di sini isim mausul sebagai maf'ul bih, ya. Tadi kan disampaikan kamu melahirkan, ya, kamu mewujudkan atau kamu tadi menumbuhkan, ya, apa yang ada di dalam hatimu, ya, di dalam diri kamu sendiri, ya. Ma tentu merupakan maf'ul bih atau objek, fi anfusikum apa yang ada di dalam dirimu, fi tentu merupakan huruf jar, anfusi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh fi, dan anfusikum kita tahu ini adalah idhofah, anfusi merupakan mudhof, dan al-kaf di sini dengan mim yang menunjukkan jamak kita sebut sebagai mudhofun ilaih, ya. Ma sejatinya dia isim mausul yang membutuhkan silah mausul. Silah mausulnya tidak terlihat, yang terlihat adalah syibhul jumlah di sini, susunan jar majrur yang kita katakan dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan silah mausulnya. Secara sederhana bisa kita katakan fi anfusikum inilah merupakan silah mausul. Apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam hatimu. Au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya, ya. Au tentu ini huruf atof, ya, atau tukhfuhu tentu sama dengan tubdu. Dia, ya, fi'il mudhore yang majzum. Kalau yang pertama majzumnya karena dia sebagai fi'il syarat. Kalau yang ini, yang tukhfuhu ini, dia majzum, tukhfu dia majzum karena dia maktuf ala apa tadi tubdu, ya. Dia tabi, dia ngikut dengan yang diikuti dalam hal ini harus sama-sama majzum. Atau kamu menyembunyikan. Tukhfu sama juga, ya, seperti tadi bisa kita tasrif secara istilahi dan secara lughawi, ya. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari akhfa, yukhfi, ikhfa'an, mukhfin, mukhfan, akhfi, la tukhfi. Sedangkan bagaimana sampai terjadi menjadi fi'il mudhari yang majzum? Karena kita tahu awalnya dari tukhfuna, ya. Ketika dalam keadaan marfu thubutun nun, maka ketika dalam keadaan majzum hadfun nun. Awalnya tukhfuna menjadi tukhfu, ya. Berikutnya kita tadi sudah berbicara tentang adat syarat, fi'il syarat, maka inilah jawab syaratnya. Yuhasibukum, yuhasibukum, membuat, maka niscaya dia akan membuat perhitungan denganmu, ya. Yuhasibukum ini tentu merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kenapa? Karena dia adalah jawab syarat. Kalau jawab syarat tentu di sini majzum, tanda jazmnya adalah sukun di sana, yuhasib. Sedangkan kum, ya, kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini merupakan maf'ul bihnya. Jadi yuhasib, yuhasib, ya, yuhasib ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Kalau kita perhatikan maka di sini wazan atau rumus atau pertimbangan apa yang digunakan adalah rumusnya, polanya dari fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, ya. Di sini cara wazannya, ya, atau rumus yang digunakan. Jadi apa? Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il.
hasaba yuhasibu, muhasabatan, muhasibun, muhasabun, hasib la tuhasib. Nah, lalu bagaimana ketika kita mentasrif secara lugawi, ya? Dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di sini yuhasibu, yuhasibani, yuhasibuna, tuhasibu, tuhasibani, yuhasibna, tuhasibu, tuhasibani, tuhasibuna, tuhasibina, tuhasibani, tuhasibna, uhasibu, nuhasibu. Ya, di sini terlihat yuhasibu merupakan fiil mudhari dalam keadaan marfu. Tanda rofanya adalah dhamma di bagian akhirnya. Tetapi karena di sini dia menjadi jawab syarat, maka menjadi fiil mudhari yang majzum. Maka yang awalnya yuhasibu menjadi yuhasib, ya, tanda jazmnya adalah sukun di sana. Berikutnya adalah bihi, artinya dengannya, tentang perbuatan itu. Ini merupakan susunan jar majrur, tentu muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, yaitu yuhasibakum, ya. Dan berikutnya adalah Allahu, ya, Allahu, Allah Ta'ala. Tadi disampaikan yuhasib merupakan fiil mudhari yang majzum, di mana dia, ya, dhamir mustatir, ya. Kalau tidak ada yang zahirnya, dhamir mustatir takdirnya huwa, tetapi ternyata fa'ilnya itu ada wujud, ya. Di sini zahir, secara zahir disebutkan, ya, maka fa'il atau pelakunya adalah Allah. Fa'il masuk dalam marfu'atul asma sehingga harokat akhirnya adalah dhammah di bagian akhirnya tadi. Allahu, Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Berikutnya adalah jumlah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Ya, ini jumlah fi'liyah diawali dengan yaghfiru, sedangkan fa di sini sejatinya dia fa istinafiyah, ya, dia fa yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Maka istilah maka di sini sejatinya dia tidak boleh jangan terkecoh dengan maka yang fa robito jawab syarat, ya. Tapi di sini adalah maka, di sini hanya penerjemahan bahasa Indonesia saja. Sejatinya fa ini adalah fa istinafiyah, hanya menunjukkan sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan yaghfiru dia mengampuni, ya. Yaghfiru tentu ini merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat ya di sini huruf mudhari'ah menunjukkan bahwa dia tanda fi'il mudhari, ya. Dan di sini sejatinya yaghfiru ini, ya, yaghfiru, jumlah yaghfiru ini, fi'il fa'il ini, Allah Ta'ala ini sejatinya, ya, dia adalah khobar, ya, dia adalah khobar dari apa? Dari mubtada yang dihilangkan, yang aslinya adalah huwa yaghfiru, ya, dia mengampuni, ya, dia Allah Ta'ala mengampuni. Maka di sini ada Allah Ta'ala sebagai huwa, ya, yaghfiru ini sebagai khobar, ya, mubtadanya huwa atau Allah Ta'ala. Yaghfiru fi'il mudhari, ya, tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya, kalau mengikuti wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'il la tafa'il. Ghafara yaghfiru maghfiratan, ghafirun maghfurun, ighfir la taghfir. Dan kita juga bisa mentasrif secara
lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yaghfiru yaghfirani yaghfiruna taghfiru taghfirani yaghfirna taghfiru taghfirani taghfiruna taghfirina taghfirani taghfirna aghfiru naghfiru. Maka yaghfiru merupakan fi'il mudhari dengan fa'il tadi ya, pelakunya berkaitan dhamir mustatir takdirnya adalah huwa ya, tentu relate dengan mubtada yang tadi dibahas, huwanya adalah Allah Ta'ala. Liman yasha'u bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, di sini li tentu huruf jar, man ini merupakan merupakan isim mausul, siapa, yasha'u ya, yasha'u tentu merupakan silah mausulnya ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 255 kita juga sudah pernah membahasnya. Jadi li untuk man isim mausul, yasha'u silah mausulnya. Tentu ini merupakan muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya ya, yaghfiru tadi ya, dengan fi'il yaghfiru. Ya, selain 255 atau ayat kursi yasha'u ini juga bisa dilihat di 142 ya, selain di 255 yang sudah kemarin kita bahas. Berikutnya wa yu'adzibu may yasha, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya ya. Polanya sama tadi dengan yaghfiru liman yasha, ini yu'adzibu may yasha. Maka sama, dan menyiksa siapa, mengazab siapa yang dikehendakinya. Penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja kita coba untuk mentasrif yu'adzibu ya, yu'adzibu di mana dia fi'il mudhari. Ya, maka kita juga sekali lagi karena mutasarrif kita bisa mentasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu ini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Lalu wazan atau pola yang dipakai adalah dari fa'ala, yufa''ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il ya, begitu ya. Adzaba, yu'adzibu, ta'dziban, mu'adzibun, mu'adzabun, adzib, la tu'adzib ya, gitu. Kita ketika bicara tentang mauzunnya ya, jadi ada wazan sebagai rumusnya, ada mauzun sebagai kata atau penggunaan prakteknya ya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yu'adzibu yu'adzibani yu'adzibuna tu'adzibu tu'adzibani yu'adzibna tu'adzibu tu'adzibani tu'adzibuna tu'adzibina tu'adzibani tu'adzibna u'adzibu nu'adzibu. Maka yu'adzibu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il di sini dhamir mustatir takdirnya adalah huwa. Dan yang terakhir kita menyampaikan wallahu ala kulli syai'in qadirun, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu ya. Pemilihan warna-warna ini tentu ada maksudnya karena kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah, jumlah yang dikawali dengan isim. Ketika berbicara tentang jumlah ismiyah maka setidaknya kita membicarakan dua hal. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar ya. Wallahu posisinya di awal, maka kita sampaikan dan Allah sebagai mubtadanya, qadirun maha kuasa sebagai khobarnya, sedangkan ala kulli syai'in qadir ini syibhul jumlah, tentu muta'alliq memiliki keterkaitan makna. Dengan apa? Kita bisa lihat penjelasannya di mana wallahu dan Allah sekali lagi ini sebagai mubtada ya, sedangkan ala ya, sedangkan tadi apa? Mubtada ya, tadi mubtada ya.
Wa qadirun ini sebagai khobarnya, ya. Sedangkan ala kulli syai'in qadir, ala ini huruf jar, kulli dia isim yang majrur karena ala, kulli merupakan mudhof, syai'in dia mudhofun ilaih dari ala kulli syai'in, segala sesuatu, setiap atas segala sesuatu, ya. Kulli syai'in segala sesuatu itu tentu merupakan idhofah, kulli merupakan mudhof, syai'in mudhofun ilaih. Dan tentu saja di sini ala kulli syai'in qadir ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya, dalam hal ini adalah qadirun. Jadi makanya diterjemahkan dan Allah, ya, dan Allah posisinya di depan, maha kuasa, ya, qadirun sebagai khobarnya ditempatkan di depan, ala kulli syai'in qadir sebagai sibul jumlah yang memiliki keterkaitan makna dengan maha kuasa atau qadirun itu sendiri. Maka bisa disampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillahu. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan mengazab, menyiksa siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga kita tercerahkan oleh ayat-ayat yang berbicara tentang ketauhidan, ketuhanan, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.